Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, malam ini saya bisa bertemu pejuang-pejuang masyarakat terpinggirkan. Ya, dengan kasusnya adanya pagar laut, akhirnya terbuka mata kita ini, seluruh Indonesia ini, melihat bagaimana kompleksitasnya permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita ini, dari hal yang kecil. Saya melihatnya bahwasanya apa yang dilakukan ini selalu bersinggungan dengan PSN dan PIK 2. Ini kita harus memisahkan ini PSN dan PIK 2 ini gitu. Karena ini beda PIK 2 dan PSN itu. Kalau kita bicara PSN ini memang sejak pemerintahan Pak Jokowi bulan Maret ya 2024 sebelum berganti memang sudah diresmikan untuk PSN itu. Tapi ini punya tujuan yang cukup mulia juga. Artinya bagaimana mengangkat nanti kepariwisataan Indonesia dengan istilah tropical coastline itu bisa menjadi suatu ikon kepariwisataan Indonesia ke depan. Karena kalau kita lihat di Jakarta ini mana sih istilahnya daerah-daerah pariwisata yang menarik gitu loh. Ya, kita lihat satu adalah Taman Mini Indonesia Indah, kedua adalah Kota Tua, dan ketiga adalah Ancol. Apakah ada lagi yang bisa dieksplor yang nantinya akan mendukung ketiga tempat ini? Nah, maka Pak Sandiaga Uno itu Menteri Pariwisata yang terdahulu, dia menyambut sangat antusias dengan adanya program untuk Tropical Coastline ini. Nah, sekarang terjadi carut marut ya gini ya, terus ada yang masalah katakanlah dengan pemilik PIK 2 ya, sebutkan dengan Agon, Pak Agon juga punya kontribusi besar untuk negara ini gitu loh. Kita tidak menafikan, wah kita harus bela oligarki. Tidak, oligarki itu, korporat itu, dia itu adalah nasionalis juga. Ingin melihat negara ini maju gitu loh. Mereka tidak akan bisa bergerak juga kalau tidak ada bantuan dari pemerintah. Dan pemerintah butuh mereka juga untuk bagaimana membangun negara ini tanpa menggunakan APBN. Terlepas dari misalnya pengawasannya yang kurang, ya kita perbaiki pengawasannya itu gitu loh. Jangan menyalahkan pemerintah, ya, dikit-dikit pemerintah. Nah inilah, hukum dan politik ini dicampur baur. Kalau hukum dan politik ya udahlah, bermain politik itu kan apapun yang di mata dia, kalau dia itu adalah tidak senang, dia kan tidak senang terus. Tapi kalau dia kan pro terus gitu loh. Nah ini akhirnya kita, istilah Haji Agus Salam, kita debat kusir nantinya. Tidak ada titik tengahnya di mana. Kenapa kita tidak melakukan suatu diskusi gitu loh. Diundang semuanya, dan saya sangat tertarik tadi Pak Profesor, nanti DPR akan memanggil semua stakeholder yang terlibat di dalam PIK 2 maupun di dalam pagar itu. Nah itulah negara ada di situ. Sama Mas Hoizudin ya, Hauzinuddin. Aku tak enak panggil Mas Udin lagi Mas, lebih enak Mas. Jangan ya. Oh iya, Mas Hauzinuddin. Nah ini, ya janganlah dibilang NKRA, Mas. Negara Kesatuan Republik Agon, janganlah. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diperjuangkannya luar biasa loh Mas. Jangan ada kata-kata NKRI itu Mas. Banyak yang tersinggung itu nantinya. NKRI, tetap NKRI. Itu diperjuangkannya luar biasa Mas. Berdarah. Mungkin kakek-kakek sampean juga melakukan perjuangan itu. Janganlah untuk itu. Dan juga jangan tadi, ya saya setuju, ya janganlah. Misalnya kita lihat dari pandang etnis itu jangan. Mereka punya kontribusi kok. Pajak di mereka kontribusi. Pembangunan juga dikontribusi. Banyak 165.000 ya PIK dan PIK 1, PIK 2. Itu kan membuka lapangan pekerjaan juga. Ya. Kalau misalnya yang terjadi, wah itu tadi ada ya pengki-pengki lah, ada antara desa dan sebagainya. Selidiki aja. Kalau itu melanggar hukum, sikat bawa ke kepolisian.
tegakkan hukum lah di situ. Dan kita juga jangan sudon gitu, jangan menilai wah semuanya ini pasti salah, jangan. Inilah aku bilang politik dan hukum dicampur baur jadinya begini gitu loh. Ya tadi kan Pak Romin juga bilang ya, ini pejabat pengen tampil, pengen apa kan gitu karena melakukan hal ini. Janganlah, kasihan masyarakat kita ini dibuat bingung gitu loh. Dan saya sangat apresiasi tadi Pak Menteri sudah mengatakan, ya udah jelas 200 sampai gitu kita karena tidak peraturan pemerintah kan 5 tahun, di bawah 5 tahun dia punya wewenang untuk mencabut itu. Silakan saja. Yang penting jangan melanggar hukum karena itu juga pasti mereka punya. Kenapa HGB itu keluar? Kenapa sertifikat hak milik itu keluar? Pasti ada proses-proses yang telah dilakukan oleh mereka. Itu. Kalau kita sudah berpikiran negatif bahwasanya itu ntar dari belakang nanti itu ya susah kita bicara itu. Gitu loh. Nah, ini kan ada bagian dari ATR BPN. Dia kan jelaskan juga gitu. Memang ini harus terbuka dan terima kasih dengan Datu Karni nih. Dengan ILC ini kita juga membuka wawasan kita nih. Membuka wawasan kita bagaimana apa sih sebenarnya yang terjadi, bagaimana kita cinta NKRI ini, dan bagaimana persoalan-persoalan ini masih banyak persoalan-persoalan yang menumpuk yang lebih besar daripada persoalan-persoalan yang ini. Itu saya Datuk Karni. Baik. Sebagian besar orang tidak mungkin jadi kaya kalau dia hidup jujur. Dan sebagian besar orang tidak bisa hidup jujur kalau dia ingin jadi orang kaya. Margaret Patterson, penulis Amerika, kita lihat sejenak. RI Harrison Mokonobis. Terima kasih Bang Karni, abang-abang sekalian, Bapak Ibu. Pertama-tama tentu terima kasih mendapat kesempatan ini. Berbicara di sini betul tadi kata Bang Karni, bukan cuma menjelaskan apa yang belakangan hari ini kita nonton bersama dari perspektif ATR BPN, tapi juga ini mudah-mudahan merupakan sebuah proses edukasi juga kepada masyarakat yang pasti akan sangat membutuhkan layanan Kementerian ATR BPN, khususnya dalam bidang pertanahan maupun tata ruang. Mengurusi kurang lebih 120 bidang Republik ini bukan pekerjaan gampang. Itulah kurang lebih estimasi bidang tanah kita yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut. Maka kalau hari-hari ini masyarakat disuguhkan dengan adanya gambaran pendaftaran tanah yang diindikasikan jatuh di tempat yang tidak semestinya, itu juga adalah bagian dari proses pendaftaran yang hari ini bisa dilihat masyarakat karena Kementerian ATR BPN itu punya satu aplikasi yang bersifat terbuka. Publik bisa membuka sendiri, nggak pakai macam-macam password, namanya Bumi ATR. Ya. Dari Bumi ATR itulah bisa dilihat bagaimana proses pendaftaran tanah yang saya bilang kurang lebih 120 juta bidang tanah itu dilakukan oleh seluruh jajaran ATR BPN di seluruh Indonesia. Tanpa ada aplikasi ATR BPN itu, mungkin tidak terlalu gampang juga orang untuk mengetahui ini bidang ada di mana, ini bidang ada di mana. Inilah proses yang dibangun oleh pemerintah saat ini, oleh Pak Menteri, membuka ruang kepada publik berpartisipasi, melakukan social check balances. Apa yang dilakukan oleh jajaran Kementerian ATR BPN hari ini. Dan itu terbukti hari ini. Masyarakat at least bisa melihat ada 263 bidang, katakanlah begitu, di Kohot, Paku Haji kalau nggak salah itu, Kabupaten Tangerang. Nah Pak Menteri kemudian kita bisa melihat reaksi cepat itu sudah dilakukan pertama kali oleh beliau pada hari Senin ketika bertemu dengan teman-teman media. Dalam kesempatan itu Pak Menteri menyampaikan bahwa terkait dengan apa yang saat ini berkembang, memang ATR BPN itu kan tidak mengurus pagarnya itu. Pagar laut itu kan bukan domain ATR BPN. Kita, apa yang kita keluarkan, produk hukum apa yang kita keluarkan, sertifikat.
Nah, begitu kabar itu muncul, Pak Menteri kemudian menyampaikan bahwa beliau itu berterima kasih, masyarakat memberikan informasi ini dan akan segera melakukan penelitian. Penelitian tentu saja dua, eksternal dan internal, Bang Kardi. Eksternal, karena gini, asas pendaftaran tanah itu dua. Pertama, penguasaan fisik. Yang kedua, penguasaan secara yuridis. Bersatu dia, kawin dia, dinamakan pendaftaran tanah. Lahirlah sebuah produk atau legitimasi dari penguasaan tanah itu. Nah, melakukan proses memeriksa, mengevaluasi itu dimulai dari fisik dulu. Makanya tidak bisa sendiri, eksternalnya harus dilibatkan. Pak Menteri menyampaikan segera akan koordinasi dengan BIG dan itu dilakukan. Dilakukan untuk apa? BIG adalah pengampu data yang bisa menunjukkan kalau terjadi overlay peta secara tematik, maka tema pertanahan akan di-overlay dengan tema-tema lainnya. Antara lain tema batas garis pantai. Itulah yang dilakukan oleh Kementerian, Pak Nusron sebagai Menteri ATR BPN. Tadi dalam konferensi pers di Tangerang, tadi pagi, beliau telah menyampaikan bahwa memang kita belum punya angka konkret berapa, tetapi agregasi dari 263 itu menunjukkan beberapa bidang itu memang kalau dari hasil overlay peta berada di luar batas garis pantai. Ya, jadi 263 ini tidak seluruhnya kalau kata hasil koordinasi tadi. Ya, ini yang harus dilihat bagaimana satu-satunya seperti apa itu tim saat ini, tim pertanahan, tim BIG semuanya sedang turun pertanahan Tangerang. Nah, terhadap yang memang berada di luar garis pantai itu dilihat lagi. Kalau fisik selesai,